Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masih bersama saya Sate Pak Wan. Kali ini bacaan terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Yang demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku, adalah seorang petinju legendaris, yaitu Mike Tyson. Mungkin di era 90-an, petinju ini disebut sebagai petinju yang tak terkalahkan. Mungkin hampir menyamai rekor Muhammad Ali. Tetapi yang menarik adalah bahwa Mike Tyson ini tadinya atau sebelum dia menjadi petinju profesional, dia adalah hidupnya menggelandang. Ya, kalau sudah menggelandang lalu hidupnya diliputi dalam dunia premanisme di sebuah tempat di Amerika yang bernama Brooklyn. Dan siapapun tahu kalau di tempat itu memang penuh dengan kriminalitas, dan Mike Tyson ada di lingkungan tersebut. Lalu datanglah seorang yang bernama Cus D'Amato. Cus D'Amato ini adalah pelatih tinju. Dia menemukan Mike Tyson yang menggelandang di Brooklyn. Lalu singkat cerita, Mike Tyson dilatihnya tinju. Yang selanjutnya akhirnya Mike Tyson menjadi petinju profesional. Dia berbalik 160 derajat. Yang tadinya dia adalah seorang gelandangan, sekarang menjadi orang yang sukses, yang kaya karena olahraga yang ditekuni, yaitu tinju, yang banyak menghasilkan uang. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan besar yang terjadi pada diri Mike Tyson. Firman Tuhan kali ini juga bicara tentang perubahan besar, yaitu perubahan dari kita yang tadinya hidup lama yang penuh dengan dosa, yang dikuasai oleh roh kegelapan, berbalik menjadi kita yang hidup dan dikuasai oleh Roh Kudus, oleh roh kebenaran. Seperti firman tadi katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Siapapun yang mengaku Kristen, mestinya ada perubahan besar. Perubahan yang tadinya begini itu artinya hidup penuh dengan kesalahan dan dosa menjadi begitu, ya. Begitu itu artinya ada perubahan menjadi lebih baik, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan itulah sejatinya kekristenan. Kekristenan itu berarti perubahan. Kekristenan itu berarti beralih dari yang tadinya bergelimang dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, sudahkah kita berubah? Sudahkah Bapak Ibu berubah? Dan itu pertanyaan tentu buat saya juga. Siapa tahu saya belum berubah? Siapa tahu Anda belum berubah? Maka segeralah berubah, karena jati diri orang Kristen adalah berubah. Ada perubahan besar dari yang tadinya negatif menjadi positif. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami dicerahkan pada hari ini bahwasanya menjadi Kristen berarti harus berubah. Berubah yang tadinya tidak sesuai dengan kehendak-Mu menjadi menurut kebenaran dan tinggal di dalam Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk berubah. Tidak hanya berubah sedikit, tetapi ada perubahan besar. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Amin.
Saudaraku, kita akan mendengarkan pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus